Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Zutiarifki, NIM 181910501036. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari pekerjaan dengan tugas perubahan geohidrologi, geomorfologi, dan geodinamik kawasan wisata Telaga Sarangan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pada presentasi kali ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu gambaran umum dari Telaga Sarangan itu sendiri. Lalu yang kedua adalah perubahan geohidrologi. Lalu yang ketiga adalah perubahan geomorfologi. Keempat, perubahan geodinamik. Dan yang terakhir adalah kaitan geohidrologi, geomorfologi, dan geodinamik dengan tata ruang. Nah, yang pertama adalah gambaran umum. Jadi Telaga Sarangan sendiri atau lebih dikenal dengan Telaga Pasir merupakan telaga alami yang terletak di ketinggian 1.200 mdpl dan berlokasi di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Telaga ini memiliki luas sekitar 30 hektar dengan kedalaman 28 meter dan suhu udara berkisar antara 15 sampai 20 derajat Celcius. Telaga Sarangan sendiri merupakan telaga alami yang terbentuk oleh aktivitas vulkanis dari Gunung Lawu dan tidak memiliki sumber air atau mata air sendiri, melainkan Telaga Sarangan memperoleh airnya dari air hujan yang berkumpul di cekungan dan membentuk sebuah telaga. Telaga Sarangan sudah menjadi area wisata sejak zaman kolonial Belanda hingga saat ini. Dalam perkembangannya, kegiatan wisata di kawasan Telaga Sarangan semakin berkembang dan semakin berpengaruh pada aspek geologinya. Saat ini kawasan Telaga Sarangan sudah dipenuhi dengan fasilitas penunjang dari pariwisata seperti penginapan, toko oleh-oleh, rumah makan, taman, dan beberapa fasilitas pelengkap wisata seperti speedboat, berkuda, dan taman bermain. Untuk kondisi saat ini di Telaga Sarangan sangat beragam wahana wisatanya dikarenakan pengembangannya sudah cukup pesat. Telaga Sarangan sendiri merupakan salah satu wisata andalan dari Kabupaten Magetan, di mana pengunjungnya diperkirakan hingga 2.000 sampai 3.000 per hari. Lalu yang kedua adalah perubahan geohidrologi. Pada analisis geohidrologi, geomorfologi, dan geodinamik ini, saya menggunakan citra satelit dari Google Earth yang saya ambil dari 4 tahun berbeda, yakni tahun 2006, 2012, 2017, dan yang terakhir 2020. Geohidrologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari air yang berada di dalam tanah. Air tanah sendiri merupakan air yang berasal dari hujan yang tersimpan pada rongga-rongga batuan atau tanah pada rongga jenuh yang bergerak. Berdasarkan citra satelit dari tahun 2006 hingga sekarang, hingga sampai 2020, Telaga Sarangan mengalami permasalahan akibat terjadinya sedimentasi di telaga, di mana sedimentasi tersebut membuat kedalaman dari Telaga Sarangan ini semakin berkurang dan akhirnya debit air yang ditampung semakin sedikit, di mana pemenuhan kebutuhan air di kawasan Telaga Sarangan diperoleh dari aliran air permukaan, yaitu yang bersumber dari Telaga Sarangan itu sendiri, di mana fungsi dari Telaga Sarangan adalah menyuplai kebutuhan air bagi areal pertanian di bawahnya dan sekaligus sebagai bahan baku dari perusahaan daerah air minum di Kabupaten Magetan. Kondisi Telaga Sarangan yang mengalami sedimentasi menyebabkan daya tampungnya menjadi berkurang. Dikatakan bahwa dari yang sebelumnya memiliki kedalaman hingga 28 meter, ini kedalaman dari Telaga Sarangan sekitar 16 meter. Di mana sedimentasi tersebut sudah berlangsung hampir 20 tahun. Akibatnya pemenuhan kebutuhan air untuk irigasi dan bahan baku PDAM tidak maksimal.
Diketahui bahwa adanya sedimentasi disebabkan adanya erosi tanah di pegunungan dan dampak dari sampah hasil kegiatan pariwisata. Diberitakan pada tahun lalu bahwasanya ketika musim kemarau, debit air Telaga Sarangan berkurang dan dapat terlihat bahwa di bagian dasar di bibir dari telaga terdapat banyak sampah yang memang dihasilkan oleh kegiatan pariwisata, di mana para wisatawan kemungkinan membuang sampah ke dalam telaga. Dan ini berakibat pada semakin dangkalnya Telaga Sarangan dan membuat suplai air yang semakin berkurang untuk kegiatan-kegiatan di wilayah Kabupaten Magetan. Lalu yang kedua adalah perubahan geomorfologi. Geomorfologi sendiri merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang bentuk alam dan proses terbentuknya alam, atau proses membentuknya relief-relief dan bentuk dari muka bumi. Berdasarkan citra satelit dari tahun 2006 hingga 2020, terjadi perubahan guna lahan di kawasan Telaga Sarangan yang tidak terlalu masif. Pasalnya, ketentuan pemanfaatan lahan di kawasan Telaga Sarangan didominasi oleh fungsi lindung. Dikarenakan letak dari Telaga Sarangan sendiri yang berada di lereng gunung dan sebagian besar merupakan kawasan hutan. Lalu aktivitas pariwisata di Telaga Sarangan yang sudah terbentuk cukup lama menjadikan perkembangan di wilayah sekitar telaga tidak terlalu masif, di mana pertumbuhan dari bangunan yang ada di kawasan Telaga Sarangan sendiri memang terpengaruh oleh kegiatan pariwisata. Namun karena kegiatan pariwisata ini sudah tumbuh sejak dulu, maka pertambahan bangunan pun tidak terlalu masif dan hanya beberapa saja. Keadaan geomorfologi di Telaga Sarangan kebanyakan berubah sebagai sarana rekreasi dan wisata, terutama fasilitas penunjangnya. Perubahan yang paling mencolok adalah pembangunan jalan tembus dari Sarangan ke Tawangmangu di Kabupaten Karanganyar yang menghubungkan antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah yang sudah dikerjakan sejak tahun 2001 dan selesai pada tahun 2011. Jalan ini menembus kawasan hutan pinus milik KPH Lawu dan sekarang menjadi salah satu alternatif jalan apabila ingin pergi ke Jawa Tengah. Kawasan lereng di sekitar Telaga Sarangan tidak banyak berubah dikarenakan fungsinya yang merupakan fungsi lindung dengan kebanyakan vegetasi adalah pohon cemara. Berdasarkan citra satelit dapat dilihat bahwa perkembangan persil bangunan yang tidak terlalu masif, kebanyakan perkembangannya bangunan mengikuti pola jalan tembus Sarangan Tawangmangu. Dapat dilihat pada citra satelit tersebut bahwasanya kebanyakan bangunan yang baru dibangun adalah berfungsi sebagai sarana perdagangan jasa seperti warung ataupun penginapan yang berada di pinggir jalan tembus antara Sarangan dengan Tawangmangu. Selainnya, bangunan-bangunan tidak mengalami pertambahan yang cukup masif, hanya saja ada beberapa bangunan yang mengalami perubahan bentuk dan juga ada beberapa bangunan yang berganti menjadi guna lahan lain. Lalu pada perubahan geodinamik adalah suatu ilmu yang mempelajari perpindahan material yang ada di bumi yang terjadi karena adanya proses deformasi batuan yang bersifat plastis, elastis, dan brittle. Berdasarkan citra satelit dari tahun 2006 sampai tahun 2020, perubahan di wilayah Telaga Sarangan didominasi oleh kegiatan manusia. Sedangkan perubahan akibat aktivitas tektonik belum pernah terjadi pada kurun waktu tersebut. Aktivitas geodinamik pernah terjadi di kawasan Telaga Sarangan pada tahun 2016 yang diakibatkan oleh aktivitas sesar aktif di sebelah utara Gunung Lawu. Aktivitas geodinamik tersebut berakibat terjadinya gempa di kawasan Magetan, Madiun, Ponorogo
dan beberapa daerah lainnya dengan kekuatan sekitar 4,6 skala Richter yang tidak berpotensi mengalami kerusakan apapun. Telaga Sarangan yang berada di wilayah lereng Gunung Lawu merupakan hasil dari aktivitas vulkanis gunung yang membentuk kawah lalu terisi dengan air sehingga terbentuklah Telaga Sarangan itu. Namun aktivitas vulkanis maupun tektonik yang terjadi pada kurun waktu tahun 2006 hingga tahun 2020 tidak menyebabkan perubahan sama sekali terhadap kondisi geografisnya. Telaga Sarangan sendiri terletak di lereng Gunung Lawu, dan Gunung Lawu sendiri merupakan gunung berapi tipe B, di mana gunung berapi tipe B merupakan gunung yang tidak mengalami kegiatan erupsi sejak tahun 1600. Gunung Lawu sendiri masih tergolong aktif dikarenakan masih terdapat beberapa aktivitas vulkanis yang seperti terciumnya bau belerang dan juga beberapa aktivitas lainnya. Lalu yang terakhir adalah kaitan antara tata ruang dengan geohidrologi, geomorfologi, dan geodinamik. Dalam konteks tata ruang, ilmu mengenai pemanfaatan dan perubahan lahan sangat dibutuhkan. Contohnya seperti ketiga ilmu ini, yaitu geohidrologi, geomorfologi, dan juga geodinamik. Ketiga ilmu ini dibutuhkan untuk mengetahui aspek-aspek yang dapat mempengaruhi proses perencanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan dalam kegiatan tata ruang, dan dapat membantu dalam menggali potensi dan permasalahan dari wilayah perencanaan tata ruang itu sendiri. Di mana ketiga ilmu ini digunakan dalam penentuan standar kemampuan lahan yang terdiri dari beberapa SKL, di mana dalam pengkajian SKL itu diperlukan data dari kemiringan lereng, ketinggian, curah hujan, lalu beberapa data yang lainnya. Di mana dalam geohidrologi sendiri yang membahas tentang air tanah dan pola pergerakan air di permukaan tanah. Lalu geomorfologi yang mempelajari tentang bentuk dari bumi dan pembentukannya. Lalu geodinamik yang mempelajari tentang kegiatan geologi yang terjadi di suatu daerah. Dalam Perda Kabupaten Magetan nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Magetan tahun 2012 hingga tahun 2032, Telaga Sarangan digolongkan dalam kategori danau dengan pemanfaatan sebagai kawasan wisata. Penetapan ini merupakan hasil dari pengkajian tata ruang yang termasuk di dalamnya aspek hidrologi, morfologi, dan geologi. Zonasi dalam tata ruang Kabupaten Magetan tentunya sudah didasarkan pada analisis kemampuan lahan yang sudah saya sebut tadi sebagai dasar penentuan pemanfaatan lahan yang diperbolehkan dalam suatu kawasan yang dalam hal ini adalah Telaga Sarangan. Pertumbuhan bangunan di wilayah Telaga Sarangan sendiri kebanyakan merupakan fungsi dari pariwisata. Selebihnya merupakan bangunan permukiman dari masyarakat. Namun pada dasarnya bangunan dari permukiman dan penunjang pariwisata di sana hampir sama dan berbaur dikarenakan kebanyakan dari pengelola kegiatan wisata di sana adalah masyarakat lokal yang tinggal di sana. Lalu zonasi di kawasan Telaga Sarangan didominasi pemanfaatan guna lahan sebagai kawasan wisata, pertanian, dan sebagian merupakan wilayah lindung. Berdasarkan hasil pengamatan dari citra satelit sejak tahun 2006 hingga 2020, penggunaan lahan di kawasan Telaga Sarangan masih sesuai dengan ketentuan dari RT RW Kabupaten Magetan tahun 2012 hingga tahun 2032. Sama seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya perubahan guna lahan di sini tidak terlalu banyak, hanya saja perubahan bangunan yang terjadi dikarenakan adanya renovasi ataupun perbaikan dan juga penambahan fungsi dari persil tersebut. Sejauh ini
lahan pertanian yang berada di sekitar kawasan Telaga Sarangan memiliki komoditas seperti sayuran dan juga beberapa buah-buahan, di mana untuk sumber daya airnya berasal dari Telaga Sarangan itu sendiri. Pertumbuhan kawasan Telaga Sarangan juga tidak terlalu signifikan. Beberapa tapak mengalami perubahan bangunan, namun tetap dengan guna lahan yang sama. Masifnya perkembangan ini dikarenakan kebanyakan pelaku usaha pariwisata di Telaga Sarangan merupakan warga lokal yang sudah bermukim lama sehingga tidak terjadi penambahan bangunan yang signifikan. Telaga Sarangan sendiri sudah mulai dibuka sebagai tempat wisata setidaknya pada masa zaman kolonialisme, di mana hingga saat ini kawasan yang terbentuk sudah menjadi kawasan yang memiliki daya tarik lebih bagi para wisatawan dengan fasilitas penunjang yang lengkap, sehingga kebutuhan dari wisatawan sudah sangat diakomodir di sana. Sekian, terima kasih apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.